dalam podcast Barus TV bersama Ahmad Kardi selaku aktivis Islam dan kaum lama di GMPI Jabar. Pak, Abang? Alhamdulillah, Pangestu, Kang Hakim. Kemana nih mengenai aktivis Islam nih terkait dengan adanya pemberitaan HRS yang lulus yang sidang, gimana apanya nih? Ya, sebagai mantan aktivis Islam, saya pikir ya harus direspon ya. Apalagi ini beliau kan salah satu tokoh gerakan Islam yang luar biasa dalam catatan kita sebagai aktivis. Beliau dari 98 dia mendirikan FPI, kemudian dengan Komite Penegak Syariat Islamnya NKRI Bersyariah. Saya kira itu adalah tema-tema yang sangat yang sangat penting bagi umat. Karena umat harus disadarkan bahwa dia adalah orang Islam, dia adalah NKRI, dia adalah Indonesia, dan dia adalah Muslim. Saya pikir itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita menyaksikan apa yang terjadi hari ini, bagaimana Habib Rizik di dalam proses hukum yang mengenai beliau, saya pikir ya kita ya paling lemah yang mendoakan agar beliau bebas, karena kita butuh juga ceramah-ceramah beliau yang figur yang sangat punya tokoh yang segani seluruh Indonesia ya. Iya, tokoh yang segani. Dan saya pikir memang secara kedepannya kita berharap Habib Rizik juga bisa paripurna ya dalam aktivitas beliau di kehidupan kemasyarakatan. Jadi bukan hanya sebagai seorang pendai, karena beliau juga sudah kaliber ketokohannya itu udah tokoh nasional. Bahkan kalau kita lihat hijrahnya beliau kemarin ke Arab Saudi, beliau itu adalah tokoh internasional. Bukan hanya tokoh nasional, tapi udah internasional. Dan beliau pernah menjadi tema tokoh sentral lah dari gerakan Islam. Kalau kita lihat dari gerakan 212, beliau adalah tokohnya gitu. Dan di antara tokoh-tokoh pendirinya aksi itu ya. Bukan hanya pendiri, beliau itu magnet dari acara semua yang ya. betul. Nah, terkait dengan kasus beliau, apa nih tanggapannya aktivis Islam Rahmat dengan hukumnya yang masih gara-gara kerumunan, gimana tanggapannya? Saya pikir proses fair trial harus dihadirkan ya, karena bagaimanapun Habib Rizik ini adalah tokoh dan beliau juga punya pengikut. Jadi kalau misalkan para penegak hukum dalam hal ini proses yudisial ini berjalan dengan unfair, saya pikir itu tidak bagus. Dan kita berharap bahwa apa yang diinginkan oleh Habib itu bisa diakomodir, walaupun katanya itu bertentangan dengan KUHAP, Perma peraturan Mahkamah Agung. Saya pikir bagaimana bisa mengadaptasi itu, karena keinginan Habib kan ingin offline kan, kalau offline beliau siap hadir. Kemudian kalau misalkan posisi sidang online, beliau pada posisi tidak ingin mengikuti sidang gitu. Nah, kalau harus ada kearifan memang, harus ada kearifan. Ya, betul. Macam yang hukum SI ya. Sarjana hukum Islam. Jadi kalau sarjana hukum Islam beda lagi, hukum mulia benar. Kisos saja. Masalah lainnya. Nah, ini terkait dengan beliau yang masih proses hukum, kira beliau lolos atau gimana? Ya, kita berharap beliau kan sudah menjalani ya, ketika proses peradilan aja beliau sudah ditahan. Saya pikir sudah terlalu lama beliau di dalam ya. Kita inginnya beliau segera dibebaskan lah. Kalau misalkan hukum ingin diselamatkan gitu, performa hukum di negara kita diselamatkan ya. Yang sampai hukum itu pilih-pilih ya. Pilih-pilih tebu. Nah, gitu Mas Hakim, Kang Hakim. Itu gimana mengenai hukum yang masih tidak ini, gimana tanggapannya? Ya, saya pikir karena masih berjalan proses yang ada kan, tinggal bagaimana hak-hak
sebagai terdakwa itu bisa apa, tidak dicederai lah. Ya bagaimana lawyer HRS juga bisa hadir kan, bisa membela beliau dengan apa namanya, bisa membela beliau dengan paripurna lah. Kemudian juga kita berharaplah keputusan yang akan yang akan diputuskan itu benar-benar adil. Adil ya, sampai tidak adil ya. Ya. Kira dengan keputusan hakim gimana nih? Kapan nih hasil akhirnya? Saya tidak tahu apa proses yang sekarang. Baru 2 kali sidang ini, Ya, baru berapa kali sidang ini kan. Kita berharap sih harus segera lah biar Habib sebelum Ramadan ini beliau sudah bisa berkumpul dengan keluarganya, beliau bisa beribadah di bulan Ramadan dengan khusyuk, dan kan impian semua muslim di bulan Ramadan adalah mendapat Lailatul Qadar. Iya, betul sekali. Nah, mengenai terkait dengan beliau masih dalam proses persidangan, kira-kira langkah apa nih yang beliau tempuh sampai lolos atau dengan gimana? Ya itu tergantung dari Ya, bebas lah, nggak ditahan gitu. ya strateginya pengacara beliau. Sekarang pengacara nggak boleh masuk ke sidang. Ya, itu. Ada di beberapa medsos salah satu pengacara nggak boleh masuk, gimana? Ditolak. Ya makanya Terus nggak boleh live streaming kemarin itu, gimana? Yaudah. bukan kacau, mungkin dia menyakitkan saya. Gimana? Timis apa? Ada nggak sih nggak ada timis? Inilah karena musim pandemi ini kita dihalangi untuk apa? Kan belum main lokal, kan belum main Liga Menpora. Oh. Gimana nih? Katanya kan menang, Iya, tapi iya, belum iya. main. Siap. Ya kita berharap vonisnya segera apa diputus, kemudian Habib bisa bebas. Kalau misalkan kita lihat apa yang beliau telah alami kan sudah luar biasa, di dalam itu sudah terlalu lama. Walaupun di dalam beliau berbuat banyak kebaikan, berdakwah, kemudian katanya ada yang berapa orang jadi mualaf. Saya pikir itu Iya, ada luar beberapa biasa. di Al-khairat, media ya. katanya beliau ada yang Khairat. napi yang masuk Islam, Iya. terus kayak pesantren gitu di sini. Betul. Di sekolah itu. Memang ya kalau bagi orang Islam memang itu kalau di penjara adalah hijrahnya kan, Istilahnya. apa uzlahnya di penjara kan, ya, dan ya, tapi tidak karena itu beliau tetap di sana gitu, karena masyarakat umat Jutaan umat yang mesti jutaan beliau menunggu supaya- beliau, menunggu ceramah-ceramah Kalau beliau. misalkan pahit-pahitnya beliau ditahan, ada nggak aksi dari Beliau kan sudah ditahan. bukan polisnya? Kayaknya Oh, polisnya sampai dijatuhkan. berapa tahun ini gimana? Ada nggak aksi dari ormas Islam untuk membela beliau? Harus tanya ke orang ormas Islam yang sekarang Ya seperti bukan ada pengurus. ya kita sih sebagai aktivis Islam idealnya ya harus apa ikut apa namanya apa kita pas aja gitu ke teror itulah. Ini proses hukum, coba kita akan melihat. Saya pikir pasti ada plus minus ketika apa namanya proses hukum sudah berjalan. Kita tahu tahapan-tahapannya seperti itu, apa yang terjadi, dan itu terekam di benak masyarakat. Dan saya pikir itu akan kita kembalikan lagi. Bagaimana impian keadilan terwujud di Republik ini bisa ada, gitu, bisa hadir. Nah, kalau itu tidak ada, bisa apa namanya bisa membuat orang putus asa nanti ke pengadilan kita. orang akan pesimis ya. Pesimis. Jadi ngapain ke hukum, ngapain ke Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita berharap keadilan yang seadil-adilnya itu bisa diterima oleh HRS nanti dalam proses akhir dari persidangan ini. Nah, gimana terakhir nih mengenai beliau akan menjaga persidangan, terus dari FP gimana? Ya kita kan muhibbin Ada aksi kan gitu? pencintanya Habaib kan, Baik. pencintanya Habaib.
Saya pikir Masuk yang gaji dua lah. oleh 2212. Saya pikir inilah saatnya kita merapatkan barisan, berdoa. Dengan revolusi apa gimana? Revolusi akhlak. Kalau revolusi aja, jangan pakai akhlak. Ini gimana, Ahmad? Revolusi akhlak atau revolusi sosial? Revolusi sosial. Saya pikir itu ongkosnya terlalu mahal kalau revolusi sosial. Jadi revolusi akhlak itu kan sebenarnya bisa juga mission yang ada di masyarakat itu kan, bagaimana masyarakat ini minaz zulumati ilan nur kan, dari proses yang kurang baik menjadi baik, yang gelap menjadi cahaya kan. Saya pikir ya itu kan proses sunatullah. Insya Allah kalau misalkan sesuatu tersendat atau terhalangi, sunatullah itu pasti akan bekerja. Bacanya revolusi akhlak atau revolusi sosial itu kan sunatullah kan. Jadi jangan sekali-kali menghambat, menahan, kemudian membuat satu konspirasi. Iya, konspirasi. Ya, karena pada satu titik itu akan terpecahkan, bahkan itu akan menjadi ledakan. Cukup. Tamanya? Hakim. Oke. Demikian podcast bersama aktivis Islam. Selamat kali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.